Kenapa sih banyak orang yang tiba-tiba stres ketika apa yang dipikirkan tidak terpecahkan, apa yang dicita-citakan tidak tercapai? Kalau menurut pembacaan saya karena kurangnya bersyukur. Termasuk di negara kita, kenapa banyak orang-orang yang korupsi? Kalau menurut saya itu karena kurang bersyukur. Karena seperti yang kita ketahui, para koruptor itu bukan orang-orang yang dalam konteks tataran ekonominya yang menengah ke bawah, rata-rata menengah ke atas. Kenapa masih terjerumus pada sesuatu yang harus memilih untuk korupsi? Ya karena kurangnya bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Cak Sindu. Saya ini masih berada di pesantren budaya Karanggenting. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya mencoba mengulik tentang pentingkah bersyukur dalam berbagai situasi dan kondisi. Tentu penting. Kini saudara-saudara, seperti yang sudah kita rasakan, seperti yang sudah kita hadapi dalam setiap hari, kita masing-masing memiliki kegiatan yang begitu padat. Baik itu terkait kegiatan sampingan ataupun kegiatan utama yang terkait dengan pekerjaan, apapun yang kita hadapi dalam setiap hari. Betapa padatnya kegiatan, kadang sebagai manusia biasa kita kadang lupa bersyukur. Sehingga pada saat kita ingat, ya kita menyadari bahwa bersyukur itu penting. Tapi seringkali gini saudara-saudara, kadang bersyukur itu pada diri kita terjadi hanya pada saat apa yang kita harapkan tercapai, apa yang kita harapkan terlaksana, itu kita secara spontan, kadang secara refleks kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah gitu. Tapi apa hanya itu saja? Tentu tidak. Kalau menurut pembacaan saya begini saudara-saudara, tentu bersyukur itu sekuat mungkin, sebisa mungkin kita upayakan, karena kita manusia biasa tentu masih dalam tahapan berupaya ya. Kita upayakan dalam berbagai kondisi dan situasi itu harus tetap bersyukur. Karena pemetaan saya begini, tentu saudara-saudara juga memetakan itu. Kenapa sih banyak orang yang tiba-tiba stres ketika apa yang dipikirkan tidak terpecahkan, apa yang dicita-citakan tidak tercapai? Yo, kalau menurut pembacaan saya karena kurangnya bersyukur. Termasuk di negara kita, kenapa banyak orang-orang yang korupsi? Kalau menurut saya itu karena kurang bersyukur. Karena seperti yang kita ketahui, para koruptor itu bukan orang-orang yang dalam konteks tataran ekonominya yang menengah ke bawah, rata-rata menengah ke atas. Kenapa masih terjerumus pada sesuatu yang harus memilih untuk korupsi? Ya karena kurangnya bersyukur. Nah, perhelatan yang ada di negara kita yang lebih luas, negara yang lebih kecil ini di keluarga kita, kadang ya itu karena kurangnya bersyukur. Termasuk misalnya
konflik-konflik yang terjadi antara yang satu dengan yang lain di keluarga, kadang begitu, karena memang kurangnya bersyukur. Nah, kesadaran kita biasanya yang selalu fluktuatif, sangat dinamis ya. Kalau kita sedang berada pada kesadaran yang penuh itu bisa kita bersyukur, tapi kadang tidak. Maka ini perlu ada strategi, perlu ada metode. Bagaimana sih supaya selalu kita berada pada situasi yang pada saat kita menghadapi segala sesuatu dan segala kondisi yang kita hadapi ini, kita berada pada situasi yang melahirkan untuk kesadaran atau rasa syukur itu tadi. Nah, apalagi di zaman sekarang ya, saudara-saudara sekalian, tidak hanya pada koruptor-koruptor saja, banyak di kaula muda itu kadang mengambil keputusan yang mungkin kurang tepat untuk mengekspresikan, ya Allah, ya Allah. Mohon maaf saudara, saya ini kebetulan ada di ini gubuknya pesantren budaya, kebetulan di atas saya ini ada pohon duren. Jadi sewaktu-waktu itu duren itu jatuh. Ini kebetulan ada angin berhembus, tiba-tiba bang jatuh. Nah, tapi ingat, kita ngomong syukur. Kaget sejenak itu manusiawi, tapi alhamdulillah ini tidak mengenai kepala karena masih ada atap di atasnya. Coba langsung tanpa atap, wah bisa bahaya ini. Sudahlah, persoalan duren yang jatuh kita abaikan dulu saudara-saudara. Kita kembali pada persoalan yang akan saya uli ini tentang bersyukur itu tadi ya. Jadi gitu saudara-saudara. Pemetaan saya, pembacaan saya, terutama di generasi yang sekarang ini banyak adik-adik kita, saudara-saudara kita kadang menghadapi sesuatu yang mungkin tidak bisa dipecahkan, memutuskan keputusan yang diambil itu kurang tepat rasanya. Banyak mengekspresikan yang mungkin secara kaidah-kaidah etis, bahkan kaidah-kaidah moral itu tidak tepat. Kurang presisi. Mungkin ya kalau menurut saya ya karena kurangnya bersyukur. Nah, dari sisi lain mengapa kita harus bersyukur? Ya, salah satunya untuk supaya terhindar dari apa yang saya sampaikan tadi. Tentu situasi syukur itu menjadi kontrol yang paling bagus untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Baik di dunia, baik di bidang pekerjaan itu tadi, ataupun di bidang aktivitas yang lain pun, itu merupakan menjadi kontrol yang begitu bagus. Kesadaran untuk bersyukur itu tadi. Nah, salah satunya mengapa kita harus bersyukur, karena dalam konteks ini, kalau dalam konteks meditasi misalnya, dalam konteks meditasi kita tahu, kita sering mendengar atau bahkan lewat buku-buku sering kita membaca, bahkan lewat tontonan maupun YouTube maupun media-media yang lain sering kita melihat pembahasan tentang energi. Nah, adanya rasa syukur itu yang lahir adalah energi positif. Secara otomatis itu ketika kita kurang bersyukur itu energi kita menjadi tidak positif, atau kata lainnya energinya negatif. Gitu. Nah, ini bisa ada tahapan-tahapan, ada metodenya tentu kalau dalam konteks meditasi, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu di tayangan-tayangan yang lain. Meditasi itu macam-macam, tergantung metodenya ya. Menganut metodenya siapa itu enggak apa-apa. Ada dengan cara
diam, ada dengan cara berzikir, ada dengan cara berpuasa, ada dengan cara berkholwat kemana-mana, atau bertapa, atau di alam terbuka. Itu sudah bisa apa saja, boleh dengan seperti yang sudah sering di sanggar-sanggar yoga, itu boleh, apapun. Atau dengan obrolan-obrolan asik bersama teman atau bersama keluarga, ketika dengan kesadaran penuh itu sudah punya nilai meditatif, gitu. Mempunyai nilai meditasi. Nah, di sini saudara-saudara, ada seperti di video yang sebelumnya sudah sempat saya sampaikan, ada tahapan-tahapan bagaimana supaya kita selalu berada intent pada situasi syukur itu tadi. Tentu menghadapi persoalan atau kegiatan-kegiatan dalam keseharian kita, tentu kita harus tahu banyak informasi tentang apa yang akan kita lakukan, yaitu ilmu dan pengetahuan ya. Kita banyak tahu sehingga kita punya pemahaman secara menyeluruh. Itu tahapannya itu. Kita punya pemahaman menyeluruh tentang aktivitas yang kita hadapi, realita-realita yang kita hadapi dalam keseharian, sehingga di situ kita nanti ada kesadaran penuh. Nah, kesadaran penuh ini bernilai meditatif gitu. Nah, di situasi kesadaran penuh ini secara otomatis kita akan muncul kesadaran untuk bersyukur karena kita kesadaran penuh. Contoh misalnya begini, saudara-saudara. Terhadap aktivitas yang sesuai dengan yang kita harapkan, kita bersyukur karena apa yang kita harapkan terjadi gitu ya. Nah, ada yang terjadi, kadang-kadang terjadi pada diri kita bahwa syukur itu kalau ada sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi, kita tidak bersyukur. Malah kadang kita tempatkan keluhan. Kita menempatkan keluh kesah sehingga menjadi galau, sehingga menjadi stres. Mestinya di sini kalau kita punya kesadaran penuh, kita punya pemahaman menyeluruh bahwa seperti di video sebelumnya yang lain sudah sempat saya sampaikan bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu adalah yang terbaik tentunya. Ya sudah pasti itu. Apa yang terjadi pada diri kita itu adalah yang terbaik. Ekspresi yang maha kuasa, ekspresi Tuhan itu kan punya caranya sendiri untuk memberikan kita, untuk mengarahkan kita pada yang terbaik. Tapi kadang obsesi kita seolah-olah yang terbaik pada diri kita itu yang sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita wacanakan. Tapi bagi yang maha kuasa tidak begitu. Karena yang maha kuasa itu tentu lebih paham daripada kita, karena yang maha kuasa adalah sang maha perencana. Walaupun kita wajib mempunyai rencana untuk melakukan sesuatu yang lebih presisi dalam keseharian, tapi tentu yang maha kuasa Tuhan itu sang maha perencana tentu lebih tahu daripada kita. Sehingga kalau kadang menurut kita itu yang kita harapkan tidak terjadi bagi kita, kadang karena ketidakmampuan kita untuk memahami tadi, ketidakpahaman kita untuk menyadari itu tadi, kadang itu dianggap musibah. Nah, sehingga kita menjadi tidak memilih untuk bersyukur kadang. Kita terjebak pada keluhan, pada kesah-kesah, pada keluh kesah yang ada. Sehingga yang lahir pada diri kita bukan pikiran logis, bukan pikiran sadar, tapi emosi-emosi kemarahan, emosi-emosi kekecewaan. Nah, ketika emosi kekecewaan itu yang terjadi, maka ke dalam konteks energi itu energinya sangat kecil, saudara-saudara. Kalau kita pernah tahu ini ya, pernah mendengar tentang kuantum, sering dibahas energi kuantum atau kuantum ikhlas gitu. Biasanya gini saudara, kalau misalnya yang lebih kecil dari materi itu sepembacaan saya itu kan kalau dalam konteks fisika kan itu atom,
Atom ketika dipecah yang lebih kecil itu menjadi partikel. Ada yang namanya partikel kuanta. Ini yang begitu halus. Ini hadirnya hadir pada kehalusan situasi berpikir kita, situasi rasa kita. Nah, kehalusan itu terjadi pada saat kita dalam situasi bersyukur. Sehingga kalau kita kan ketemu dengan orang lain, kita disunahkan sebaiknya kita tersenyum gitu. Ada metode dengan mengucapkan kata-kata yang bernilai syukur. Kalau di keyakinan kami itu di Islam itu misalnya alhamdulillah, itu sebuah metode supaya kita terbiasa bersyukur, supaya itu sebuah kata afirmasi ya. Afirmasi untuk proses internalisasi supaya kita dalam situasi selalu ada ke dalam kesadaran bersyukur. Tapi ketika runutan yang tadi itu sudah ada, walaupun tanpa mengatakan, dengan sendirinya kita situasi bersyukur itu akan ada. Contoh misalnya kayak tadi ya, ilmu pengetahuan, pemahaman menyeluruh, kesadaran penuh. Ini kalau sudah ketemu dengan kesadaran penuh, itu secara otomatis kita berada dalam situasi bersyukur. Apapun yang kita hadapi, entah yang baik itu yang terkabul, yang kita cita-citakan, entah tercapai apa yang kita harapkan ataupun tidak, itu pasti kita ada pada situasi yang bersyukur ketika kita sudah berada pada kesadaran penuh ini. Nah, runutannya, dampak positifnya yang lain ketika selalu berada di situasi syukur, kita akan berada pada situasi yang ikhlas, tulus, melakukan sesuatu menjadi tulus, apalagi dalam konteks bekerja ataupun belajar. Entah itu yang kita kerjakan, entah misalnya dulu dalam kita berbisnis misalnya, apa yang usaha kita itu sesuai dengan yang kita harapkan, itu menjadi ikhlas dalam melakukan sesuatu. Kalau yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita menjadi ikhlas. Maka sering diungkapkan oleh saudara-saudara kita, misalnya oleh saudara-saudara sekalian itu sering, sudah ikhlaskan saja kan gitu. Nah, runutan yang tadi itu kalau tidak sesuai, ketika mencoba mengikhlaskan, kadang justru menjadi semakin bergejolak ini. Sering, wow enak aja, kalau dalam bahasa Jawanya gini, enak aja lek ngomong, gak ngelakoni dewe apa. Enak saja kalau ngomong karena tidak melakukan sendiri, tidak menghadapi sendiri. Coba menghadapi sendiri, saya ingin tahu itu. Enak aja lek ngomong, gak ngelakoni dewe apa. Coba apa ngelakoni dia, pengen terus sapiro kon ikhlasi. Nah, gitu kadang begini ya. Ada yang sering kita dengar kalau di desa, kalau di kampung saya sering mendengar seperti itu. Wah, gak gampang, gak mudah bersyukur itu. Ikhlas itu gak gampang, cuman mudah diomongkan. Memang bersyukur, ikhlas itu memang mudah diomongkan. Tapi kalau sudah dengan runutan tahapan-tahapan yang tadi, saya percaya secara otomatis itu, walaupun tanpa disuruh orang lain, tanpa disuruh siapapun, secara otomatis yang muncul kata-kata syukur ketika sudah tahapan-tahapan yang tadi itu, saudara-saudara, yaitu ilmu dan pengetahuan, pemahaman menyeluruh, dan kesadaran penuh itu tadi, secara otomatis itu dampaknya mesti ke sana. Nah, ketika sudah dalam situasi seperti ini, maka energinya positif, energinya itu besar. Ketika kita dalam situasi syukur, kita selalu bersyukur, kita selalu ikhlas, energinya besar. Maka sesuai dengan ekspresi kesemestaan, sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau energinya itu besar, maka apa yang kita cita-citakan kemungkinan besar juga terjadi, kan gitu. Kalau sudah dalam situasi seperti itu, maka saya kembalikan, saya review ke depan, pentingkah bersyukur? Penting tentu kalau sudah seperti ini. Coba kita renungkan bersama. Seandainya semua yang ada di pemerintahan kita itu, para pejabat yang sudah kaya-kaya itu, yang sudah pinter-pinter itu, kalau mereka itu selalu sadar untuk bersyukur terhadap apa yang ada, tidak mungkin korupsi. Saya yakin itu, saudara-saudara. Sehingga banyak
apa yang dilakukan cuman kepentingannya diri sendiri, kadang kepentingan golongan saja karena kurangnya bersyukur. Maka kalau sudah kurang bersyukur, maka kepekaan untuk kepentingan berpikir tentang kepentingan orang banyak, orang lain, berpikir tentang kemanusiaan yang lain itu kurang karena kurang bersyukur. Nah, energinya kecil, energinya negatif, mesti gitu. Yang berpendar pada yang lain juga pun begitu. Nah, secara otomatis ini saudara-saudara, saya bukan, ketika saya mengulik tentang ini, bukan saya yang sudah mampu bersyukur atau sosok yang sudah bisa menghadapi segala kenyataan lebih daripada saudara-saudara. Enggak, sama saja. Tapi kenapa saya mengulik seperti ini? Ayo kita sadari bareng-bareng, maksudnya gitu. Ayo kita bareng-bareng menghadapi persoalan kita dalam keseharian itu dengan bersyukur. Ingat saudara-saudara, bersyukur itu bukan sekedar kata-kata. Kalau kata-kata tadi itu merupakan masih dalam bentuk metode. Itu dalam konteks afirmatif ya. Dalam proses internalisasi itu nanti gitu. Jadi melalui doa-doa apapun, mantra-mantra apapun itu bisa, itu sebuah metode. Itu kan metode afirmasi untuk internalisasi supaya kita dalam situasi yang bersyukur. Tentu kalau sudah kita sudah punya kesadaran untuk selalu dalam situasi titik syukur itu tadi, tentu kepekaan spiritualitas kita tentu berbeda, tentu lebih gitu saudara-saudara. Jadi ini saya pertebal lagi, ketika itu dalam situasi syukur, maka energinya itu positif, ikhlas, energinya itu menjadi besar. Maka apa yang dikatakan pasrah itu terjadi. Tetapi dalam hal ini pasrah bukan berarti pesimis ya, kita tidak berbuat apa-apa, tentu dengan kaidah-kaidahnya, dengan prosesnya sendiri. Yang dimaksud pasrah itu tadi ketika menghadapi semuanya dengan ikhlas, itu pasrah. Bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Misalnya kita menghadapi dalam kegiatan keseharian, kita mencintai pekerjaan kita, melakukan kegiatan kita dengan ikhlas, itu salah satu definisi pasrah itu di situ. Jadi pasrah itu bukan berarti tidak berbuat apa-apa, saudara-saudara. Oke, gini, penting bersyukur, penting saudara. Mari kita hadapi segala sesuatu dalam keseharian kita, hadapi dengan bersyukur. Terima kasih saudara-saudara, sampai di sini dulu, sampai bertemu lagi dengan saya Cak Sintu di video-video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.